Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat WP-AP dan saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat WP-AP ini. Perlu diketahui saya nggak ada persiapan untuk membuat ini, jadi kita ikuti secara natural saja bagaimana cara membuatnya. Kita langsung membuatnya sekarang, oke? Saya punya sebuah gambar yang saya capture dari sebuah video klip Foo Fighter. Ada Dave Grohl dan teman-teman. Kita drag and drop ke screen corrector. Kita set dulu sebentar untuk ukuran gambarnya. Saya mau gambar ini kotak. Kita buat dimensi 80-60 ya. Jadi lebarnya 60. Ini bukan ukuran sebenarnya, jadi ini hanya dimensi yang kita buat, jadi nggak harus persis, sebab kalau vektor kan main skala, jadi kita bisa main skala lebih besar nantinya. Yang penting ukurannya pas dulu. Oke, gambar kita masukkan dalam kontainer biar lebih bisa di macam-macamin, dan ini kita letakkan di tengah. Ini jadi objek untuk WP-AP, tapi sementara itu kita nggak harus sih, maksudnya kalau saya secara pribadi saya bikin hitam putih aja dulu. Efek adjust dan kita kasih desaturate. Oke, I guess that works. Oke, whatever, take it easy. Kita lock object just like that. Kita mulai sekarang. Langsung saya menggunakan ini. What is this? Freehand tool ya. Jadi langsung kita buat aja. Kita mulai tracing. Saya nggak tahu ini jadi bagus apa enggak, sebab namanya juga langsung ya, live, jadi kita ikuti aja. Oke, just like that. Pokoknya kita buat dulu. Sementara nanti kalau misalnya ada tip macam-macam mungkin saya buat dalam video yang terpisah atau sendiri. Misalnya apa ya? Ada deh, ntar aja deh. Terus aja kita bikin. Ingat kalau misalnya kita mau membuat garis lurus straight, kita tekan kontrol ya. Jadi dia ada batasan, ada snapping ke derajat-derajat tertentu. Misalnya ini vertikal, straight vertikal. Jadi kita nggak asal gini, dia nggak terlalu ini. Kalau kita udah ingin bikin straight, ya udah straight. Oke, seperti itu. Teruskan aja deh. Keep on going. Jadi di belakang ada suara mesin cuci keras banget. I will continue that later. We focus on the face right now. Face. Oh, let's see. Take a look. Okay, that hair. Kalau untuk rambut nggak terlalu mirip, no problem. Just like that, keep on going. Nggak usah terlalu serius, take it easy. This is art. Maksud untuk ini atau untuk happy, untuk menyiksa diri. So take it easy. Let's do it. Whatever you like with this. That's it. I don't know which one. Let's see. No, yeah. This way. Guess. Yeah, split here. Pokoknya diikuti aja dulu semua. Bikin. Keep on going. Kita lewatkan biar nanti bisa buat perpotongan.
Oke. Just keep going. Oke, stop dulu situ. Kita save. Foo fighters. Sekarang ini tengah malam, jadi saya ngomongnya agak bisik-bisik. Tapi mesin cuci belakang saya itu agak bisik-bisik. Dan sama mesin cuci. Nah, oke. Sekarang saya mau menunjukkan sekilas. Mungkin nanti ada video tersendiri yang akan saya buat tentang bagaimana cara membuat facet yang cepat setelah kita membuat garis-garis seperti ini. Lihat nih, saya saat ini menekan alternatif F1. Cepat banget bukan? Pada dasarnya untuk mengisi blok-blok facet ini, kita menekan ini, smart fill, this, and pick the color. Nah, takes time banget, Bang. Coba dihitung berapa klik. 1, 2, 3. Ya, 3. Tapi dengan shortcut kita bisa ngirit banyak waktu banget, sebab shortcut bisa cepat banget. Lihat, coba apa Anda bisa mengikuti kursor saya? Saya tekan alternatif F1 sekarang. Tit. See? Tit. See? Let's see. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana caranya. Oke, nanti saya tunjukkan di video tersendiri, tapi saya tunjukkan clue-nya sekarang aja. Saya menggunakan software namanya Ruputas. Di situ saya bisa ngontrol banyak hal ya, bukan hanya Corel macam-macam, tapi berbagai macam tergantung kreativitas kita mau dipakai untuk apa. Kita lihat di sini saya buat script untuk Corel. Oke. Auto pick, add pick to palette, this color picker, this is kayaknya, atau ini kayaknya. Jadi di sini saya membuat trigger alternatif F1. Dengan menekan itu, akhirnya dia membuat perintah kepada window yang namanya Corel Draw. Ya, perintahnya adalah mouse disuruh bergerak ke arah koordinat X 15, Y-nya 237, kemudian next, klik left. Next-nya lagi move ke koordinat ini, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, seperti itu singkatnya. Nanti untuk detailnya saya tunjukkan di video tersendiri, oke? Oke. Maybe continue with this growl. With Mr. Growl. Growling. No growling. See. Pick the color. Pick this side. And then this. Oke, seperti itu. Setidaknya kita butuh preview sementara ya. Jadi daripada kita harus delete macam-macam, kita buat sebuah objek lebih besar daripada background, daripada gambar itu sendiri. Kita beli warna tertentu. Jadi karena ini objek yang ini terkunci, kita bisa select objek yang belakang ini dan naikkan satu objek ke atas dengan menekan Ctrl Page Up C like that. Akhirnya kita bisa lihat result yang sudah kita buat. Oke, kayak gitu. Bisa di undo. Oke, biar mundur lagi. Atau shift page, wait a minute, control page up dan kembali lagi control page down. Like that. Jangan lupa untuk di save. Sementara kita pause dulu untuk mereview. Masih dengan faceting, kita selesaikan satu wajah. Sudah selesai. Nah, saya menggunakan snap to object agar kalau saya membuat garis dia tetap ini nempel ya, snapping just like that. Oke, langsung kita fill aja biar nggak bingung. Oh, nggak usah, nanti aja, sorry. Cancel.
lebih banyak menggunakan improvisasi. Jadi yang membuat WPAP itu berbeda-beda dari satu orang ke orang lain ya karena dia adalah manual tracing, jadi bukan mesin. Jadi setiap orang punya karakter sendiri, bagaimana dia memilih garis atau area mana yang dia pilih untuk include dalam garis itu atau tidak, gitu. Itu yang membuat variannya bisa macam-macam. Jadi fungsi dari WPAP sendiri atau secara general ladder vektor adalah memperbaiki resolusi. Anda lihat kan ini video ini, gambar ini yang saya ambil dari video adalah sangat low in resolution. Jadi dengan ini adalah salah satu trik untuk memperbaiki kualitasnya. Maybe it takes too long ya. Mungkin nanti saya pendekkan waktu di video editing. Jadi nggak ada aturan khusus ya, harus apa dulu yang dikerjakan, tergantung mood aja, suka-suka. Nah ini kalau mau misalnya ada kemiringan tertentu yang kita ingin garis itu lurus, kita buat garis ke arah sini, tempelkan ya menggunakan snap object, kita tarik, itu otomatis derajatnya sama dengan objek yang di sini. How long does it take to create WPAP? Berapa lama untuk membuat WPAP sebenarnya? Sebenarnya nggak bisa dibatasi waktu sebab sama dengan karya seni ya. Kadang kalau kita mau bagus biasanya ada proses pengendapan karena yang namanya artis itu moody, tergantung dari mood mereka. Kalau moodnya udah datang, kemungkinan bagus gitu. Dan faktor luck juga sih. Semua garis-garis yang di sini itu temporary sebab nantinya kita akan delete semuanya. Garis-garis yang hijau semuanya temporary. Ada yang belum terisi. Kelihatan kan kalau begini ketemu mana yang belum terisi atau yang sudah. Nanti kita isi. Ambil dari video klip Foo Fighter yang Monkey Branch. Don't wanna be a monkey branch, I'd rather live in this.
caranya biar pas perpotongannya, kita lebihkan dulu sebentar, kita kembalikan ke area perpotongan ini. Kita lebihkan dengan memegang kontrol biar nggak berubah tempat ya, seperti ini. Kita kembalikan ke sini. Oke, kita analyze. Ada yang bolong nggak? Ini bolong, itu bolong, kelihatan. Nah, ini tujuannya saya isi terus saya sambung ke ini bagian ini sebab tadi terpisah. Lagi satu ini, where are you? This is it. Oke. Oh, ini ada juga. Nah, ini bagian dari ini. Kita select ini, tekan shift, select ini, jadi dua objek terselect, kita weld. Gimana terus weld itu masuk ke sebentar, shaping. Ini dia weld, arrange, shaping, weld. Tapi saya sudah membuat semua shortcut, saya custom ada di sini ya, jadi lebih cepat ya, just like that. Untuk bajunya yang kotak-kotak kita ignore saja, kita buat sepertinya dia pakai baju yang solid. Nah, kita punya trik kalau misalnya bagian-bagian seperti itu agak membingungkan, kita bisa menggunakan teknik blurring ya. Kita duplikat gambar ini dengan menekan plus, jadi nggak berpindah tempat. Beda dengan duplikat ya, Ctrl D. Seperti ini Ctrl D, posisinya berubah. Tapi kalau kita tekan plus di ini apa, numerical pad ya, plus, nah dia berkedip, berarti udah ke copy satu. Lihat nih, ke copy satu. Nah baru kita kasih efek blur, Gaussian blur. Where is this? Oh my god. Couldn't find. Oh, this is it. Sorry. Kita kasih Gaussian blur. Fungsinya apa? Ntar kelihatan sebentar. Ini hanya temporary aja. Sebenarnya nanti aja nggak apa-apa. Cuman kita skip. Nah, kelihatan kan warna yang mewakili dari daerah itu. Ini ternyata harus dipecah. Nah. Like this is better. See, it's much easier. Coba kita pakai blur aja. Ini select yang atas, Control pitch down. Oke, dengan begini akan lebih mudah untuk mencari bagian-bagian yang mesti digambar atau tidak. Oke, let's see, it's much easier. Ini ya teknik ngambil titiknya, garisnya kita lebihkan, kita akan ketahuan oh kok perpotongannya di sini. Oh begini, kita lebihkan, perpotongan itu di sini. Kita nih perpotongan di sini. Begitu seterusnya.
garis yang ini kita hapus menggunakan penghapus eraser atau tekan huruf X. Ada yang aneh di web ini sebenarnya kalau Anda lihat ini bukan tiang bendera yang dibawa, tapi ini adalah gitar karena efek visai, jadi kayaknya mungkin terlihat seperti ini batang yang gede panjang. Oke, tapi kita ini manipulasi aja ntar biar nggak weird, kita buat macam gitar aja di sini. Oke. Oke, langkah berikutnya ini adalah langkah tursir, yaitu kita mencari bagian-bagian yang belum terisi atau blocking yang terlewat, itu dengan cara memaju mundurkan background orange yang kita buat itu. Dengan warna mencolok akan kelihatan ininya yang belum terisi atau ini yang kelewat. Setelah dirasa cukup dengan semuanya, tursir sudah selesai, macam-macam sudah selesai, kita cek sebentar. Oke, langkah berikutnya adalah membuang semua garis yang berwarna hijau ini yang bersifat sementara. Caranya adalah kita tekan Ctrl F, atau kalau misalnya nggak Ctrl F, edit, find, and replace, find objects, begin new search, next, kita pilih fill ya. Kita pilih no fill, next, finish, find all. Oke, just like that. Tunggu sampai semua terselect. Oke. Setelah semuanya keselect, kita klik tas aktifkan sini, kemudian dari keyboard sini kita tekan delete. Oke, delete, dan udah bersih, hilang semuanya. Background bisa kita buang atau kita kasih warna hitam. See, that's it, the result. Let's see it. Dan saya rasa begitulah proses faceting yang saya lakukan. Saya rasa ini sudah cukup untuk faceting. Langkah berikutnya adalah pewarnaan, dan untuk pewarnaan saya akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya dan tontonannya. Sampai jumpa. Hehe.